Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Adapun tujuan saya pada malam hari ini untuk memberikan edukasi terkait penyuluhan anti korupsi dengan judul menanamkan nilai kejujuran melalui penyuluhan anti korupsi di kalangan remaja. Untuk kontrak waktu kurang lebih saya akan melaksanakan kegiatan ini selama 15 menit. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dan yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga tanya jawab dan keempat. Langsung saja untuk mempersingkat acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita untuk melepaskan selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi terkait menanamkan nilai kejujuran melalui penyuluhan anti korupsi di kalangan remaja. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu korupsi? Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti corruptus atau corruption, yang artinya buruk, kemudian bejat atau menyimpang dari kesucian. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau mendapat beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuai judul yang saya ambil, di sini saya akan membahas lebih rinci terkait nilai kejujuran dalam konteks anti korupsi. Jadi sebenarnya jujur menurut teman-teman tuh yang kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Jadi saya jelaskan, jujur itu bisa kita definisikan sebagai sikap yang lurus hati atau tidak berbohong, atau bisa juga disebut dengan tidak curang. Jadi seseorang yang dengan tertanamnya nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena sebetulnya dia tahu bahwa tindakan tersebut adalah bentuk dari kejahatan atau kecurangan. Jadi orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang teguh pada prinsip yang diyakininya benar. Jadi sini saya akan memaparkan contoh kecil tindak pidana korupsi dalam lingkungan kampus. Yang pertama itu contohnya mencontek. Pasti nggak asing lagi kan yang sama yang namanya mencontek, benar nggak? Sesuai yang saya jelaskan di pengertian tadi, bahwa orang yang memiliki integritas jujur tidak akan pernah korupsi. Nah, mencontek jelas-jelas adalah kecurangan yang mencederai nilai kejujuran. Contohnya mencuri ide, mencuri tugas milik teman. Nah, sering banget terjadi bukan? Peristiwa copy paste tugas teman, benar nggak? Saya juga yakin dan percaya bahwa di antara kita juga pasti pernah yang namanya copy paste tugas teman. Jadi walaupun disadari hal tersebut adalah perbuatan yang buruk, faktanya hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa, apalagi di kalangan mahasiswa seperti kita. Bahkan copy paste tugas itu sudah kayak budaya tersendiri gitu, dengan alasan nggak belajar lah, nggak sempat ngerjain tugas. Bahkan ada juga yang nggak percaya diri gitu sama apa yang dia kerjakan, makanya dia lebih memilih untuk copy paste tugas teman. Jadi di sini saya akan memaparkan penerapan sikap jujur yang perlu ditanamkan. Bagi kita sebagai seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, kemudian tidak melakukan plagiarisme dan tidak memasukkan nilai. Nah, untuk secara umum di kalangan masyarakat, contohnya berkata jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Oke, jadi berdasarkan materi yang sudah saya paparkan, mungkin ada dari teman-teman yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, saya baik, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada pemateri atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Al-Agus Salim, umur saya 19 tahun dan saya kuliah di salah satu universitas di Bengkulu. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime? Nah, jadi seperti itu. Jadi mohon dijelaskan kepada Kak Gita. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Agus Salim. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus. Jadi tadi pertanyaannya, mengapa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime? Jadi alasan utamanya yaitu
berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang pasif. Kemudian yang kedua, dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistematik, kompleks dan terencana. Kemudian terakhir, korupsi melanggar hak asasi manusia. Korupsi telah merenggut hak dasar masyarakat yang memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Abu Salim. Apakah itu yang bisa diterima? Baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, saya harap teman-teman bisa mengerti apa itu korupsi, contoh-contoh korupsi, kemudian cara penerapan kejujuran dalam konteks korupsi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.